Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan oleh DPR dan pemerintah untuk melindungi data pribadi kita, teman-teman. Ini sangat bagus sekali dan isinya pun juga sangat tegas, di mana hukuman pidana atau mungkin hukuman denda bagi oknum-oknum atau perusahaan-perusahaan pinjol yang menyalahgunakan data dan menyebarkan data bisa kena hukuman hingga denda 50 bahkan sampai 70 miliar rupiah jika mereka melakukan transaksi tersebut. Nah, di sini ada ya informasi di ketentuan pidana di rancangan undang-undang yang sudah disahkan kemarin, yaitu pasal 61. Setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda pidana paling banyak 50 miliar rupiah. Lalu di poin kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda pidana paling banyak 20 miliar. Lalu poin yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud pasal 51 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 70 miliar rupiah. Ini merupakan sanksi yang gak main-main dan sangat-sangat besar. Tapi kembali lagi ya, ini paling lama dan paling banyak. Nah, bayangkan aja, jika yang menyebarkan kalian ini oknum-oknum joki pinjol nih. Gimana dia bisa bayar puluhan miliar? Orang mereka aja cari uang dari jasa joki pinjol yang dimana penghasilannya pun gak bakal nyampe 1 miliar setiap bulannya. Nah, apalagi mereka disuruh bayar untuk sampai 50 bahkan 70 miliar. Ini nggak masuk akal, tapi ya ini adalah wujud perlindungan. Ini adalah denda maksimal. Jadi perusahaan-perusahaan pinjol yang dengan sengaja melakukan aktivitas untuk menyalahgunakan data pribadi kita, ya siap-siap aja akan ditutup dan dibangkrutkan. Dengan denda puluhan miliar seperti ini, tentunya mereka pasti tidak akan bisa bangun lagi atau tidak akan bisa beroperasional lagi. Karena selain denda-denda ini, mereka juga bisa ditutup loh aplikasi pinjolnya. Misal katakanlah Akulaku ini melanggar aturan sebar data atau penyalahgunaan data. Ketika sudah terbukti, maka mereka akan diminta untuk membayar denda seperti ini. Dan tentunya aplikasi Akulaku pasti bakal ditutup oleh pemerintah. Ini aturan sudah jelas, aturan sudah disahkan, dan aturan sudah sangat-sangat bagus. Namun, kembali lagi, sebenarnya aturan seperti ini sudah ada di POJK. Tapi di POJK mungkin tidak menjelaskan secara detail aturan pidana atau perdatanya seperti apa. Yang jelas akan ada sanksi penutupan dari aplikasi pinjol tersebut. Cuman balik lagi, semoga di UU PDP ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini bisa implementasinya lebih bagus, penegakan hukumnya lebih bagus. Percuma aturan bagus, undang-undang bagus, tapi pelaksanaannya di lapangan atau mungkin sanksinya atau mungkin pemeriksaan atau hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran ini tidak dijalankan sesuai undang-undangnya ya. Semoga saja harapan kita banyak orang-orang yang sudah mulai ngerti hukum dan sudah mulai bisa menuntut aplikasi-aplikasi ini untuk dilaporkan ke OJK ataupun dilaporkan secara pidana ke Kominfo ya. Jadi rancangan undang-undang ini yang menetapkan atau yang menyusun adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi ya, Kominfo, dan disahkan oleh DPR. Nah, ini berbeda dengan OJK yang kemarin disusun oleh OJK. Jadi kena dua sanksi ini, dari OJK kena, dari Undang-Undang Kominfo juga kena jika sampai ada sebar data, penyalahgunaan data, dan banyak lain halnya. Kategori penyalahgunaan data atau sebar data itu gimana sih? Foto selfie kalian memegang KTP, terus kemudian dikirimin, disebarin ke orang-orang yang mungkin kalian kenal tapi tidak berhak untuk mengetahuinya, itu juga termasuk sebar data dan bisa dilaporkan ke polisi atau ke OJK dan sudah melanggar aturan-aturan dari Undang-Undang PDP seperti ini, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pernah menemui atau mengalami kasus seperti ini atau temennya yang pernah mengalami penyebaran data seperti ini, share undang-undang ini, linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi, nanti bisa teman-teman baca. Ini memang masih RUU ya, rancangan undang-undang, tapi secara garis besar ini isinya hampir sama, teman-teman. Ini bisa didapatkan dari website dpr.go.id. Teman-teman tinggal cari aja RUU PDP dari dpr.go.id, pasti akan ketemu, teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.